trapping out the bando. Fuck your squad. Bring it back. Coba, siapa yang penasaran kenapa Indonesia harus memilih sistem demokrasi? Oke, ayo kita bahas sama-sama. Faktor pertama adalah konsep rakyat yang berkuasa. Apa tuh konsep rakyat yang berkuasa? Jadi, di sistem demokrasi, masyarakatlah yang menentukan jalannya sebuah sistem. Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan. Kalau kita pakai sistem oligarki atau monarki, bayangkan aja kalau kebijakan hanya dibuat oleh orang-orang tertentu. Akibatnya, kepentingan masyarakat akan tertutup oleh kepentingan segelintir orang. Contohnya nih, di dalam komite sekolah, kita bisa lihat adanya perwakilan dari guru, siswa, dan orang tua. Terlihat bahwa seluruh sistem dan masukan untuk kemajuan sekolah berasal dari berbagai pihak, bukan hanya dari pihak institusi itu sendiri. Nah, dengan adanya peran pengawasan siswa dan orang tua tentang kebijakan dan sistem di sekolah, kemajuan bisa dipantau agar tidak terjadi penyelewengan. Wow, betul juga tuh. Faktor nomor 2 adalah menjunjung kesetaraan. Jadi, apakah demokrasi itu menjunjung sistem suara dan hak yang setara? Betul sekali, jadi nggak ada istilah hak yang lebih banyak buat kelompok tertentu. Seperti misalnya untuk yang kaya aja, dan juga tanpa memandang ras, suku, ataupun agama, meskipun ada golongan mayoritas di sebuah negara. Semua setara tanpa ada yang merasa kelompoknya lebih superior. Ini juga berlaku nih buat senior-senior di sekolah ataupun kuliah. Aksi bully kepada junior yang berkelanjutan itu berarti nggak cocok sama sistem demokrasi. Kalau lo ngerasa senior, harusnya lo punya contoh yang lebih bener dong untuk ditunjukin kepada yang lebih muda. Faktor yang terakhir itu mengutamakan akuntabilitas dan transparansi. Kata akuntabilitas sendiri maksudnya adalah pertanggungjawaban dari pihak yang telah dipercaya masyarakat untuk memimpin. Harus ada transparansi yang artinya tidak ada yang ditutupi alias terbuka sehingga tidak ada hal yang disalahgunakan. Intinya adalah dalam demokrasi ini seharusnya ada pertanggungjawaban dari pihak yang telah ditunjuk masyarakat untuk memimpin. Dia pun wajib untuk menjalankannya dengan terbuka dan transparan. Di sekolah, anggaran dan laporan keuangan itu juga seharusnya bisa dirapatkan bersama siswa dan orang tua agar terlihat bagaimana jalannya sistem yang sudah mereka setujui bersama. Dengan begitu tidak akan ada lagi upaya untuk membohongi publik akan sistem yang tidak berjalan lancar. Intinya demokrasi bikin orang bisa bersuara agar sistem berjalan lancar ya. Biar nggak dikuasai oleh pihak-pihak tertentu dan negara nggak diem di situ-situ aja ya. Munir Said Talib adalah seorang aktivis hak asasi manusia. Keberanian dan keberpihakannya dalam membela HAM banyak membuat penjahat HAM meradang. Kami menolak lupa. 7 September 2004, Munir dibunuh. Meninggal dalam pesawat saat melakukan perjalanan melanjutkan studi ke Belanda. Munir diracun menggunakan arsenik yang dimasukkan ke dalam minumannya. 7 September 2019, genap sudah 15 tahun kasus dibunuhnya Munir. Negara berhenti mengungkap kasusnya dengan hanya menangkap aktor lapangan Polikarpus yang belakangan justru dihadiahi pembebasan bersyarat. Otak di balik pembunuhan Munir hingga hari ini belum terungkap. Semangat tak pernah padam, asa tetap terjaga. Keluarga korban dan para sahabat Munir masih berjuang mengungkap kasus kematian Munir. Hidup korban, jangan diam, lawan. 15 tahun Munir, Munir ada dan berlipat ganda.